kemarin sedikit cerita ya Lala, kemarin waktu di bulan Februari aku sempat keterima fully funded pengabdian di Karimun Jawa yang Halo guys, teman-teman. Jadi hari ini ada warna baru nih di Himasela. Kita tuh ngadain podcast yang mana hari ini itu narasumbernya itu bukan main ya teman-teman. Dan kita tuh bener-bener excited banget buat eh, ngerjain nih podcast kita pada hari ini. Jadi teman-teman stay tune terus di YouTube Himasela. Dan jangan lupa sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nanti share sebanyak-banyaknya. Sebelumnya perkenalkan, aku Lala, aku dari PSL Angkatan 23 sebagai pembawa acara di sini. Nah, sebelumnya langsung aja narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Mas Rido Batara. Halo Mas. Halo, halo semuanya. Kenalin aku Rido Batara, biasa disapa Bara. Aku dari PSL Angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Mas Bara. Nah Mas Bara, hari ini apa kabar? Sehat? Alhamdulillah aku sehat banget, aku excited banget. Sebelumnya thank you for having me buat podcast kali ini karena sedikit cerita ya Lala, aku sebenarnya agak dejavu. Dulu aku merupakan salah satu anggota Hima juga. Aku anggota dari Kadif PSDM dan dulu juga sempat jadi sempat jadi podcaster, moderator buat podcast sama Bu Hana dulu. Halo Bu Hana kalau Bu Hana lihat. Eh, dan sekarang aku ngerasa kayak flashback dan juga oh my god aku jadi narasumber kali ini. Thank you sebelumnya. Oke, wow. Kalian harus tahu guys, Mas Batara ini juga sering jadi narasumber-narasumber di Masela ya Mas ya. Beberapa acara nih, aku selalu ngeliat nih Mas Batara sebagai narasumber gitu. Mungkin boleh sapa-sapa lagi Mas buat teman-teman di rumah. Oke, halo. Kita nyebutnya apa nih Lala? Soilers atau gimana? Soilers Oke, boleh. halo Soilers, kenalin aku Bara, aku angkatan 21. Oke, Mas Bara nih asalnya dari Purwokerto aja atau dari luar Aku Purwokerto? asal dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Jawa Timurnya? Aku kelahirannya Tulungagung tapi besarnya di Surabaya. Arek Surabaya, Iya, guys. bener banget, Arek Surabaya. Gimana nih Mas menjalani Ramadan kali ini sebagai mahasiswa akhir ya, Iya, dan bener. juga sebagai anak kos? Ya, Gimana nih rasanya? jujur untuk mungkin kalau ditanya waktu aku awal jadi maba agak kaget ya gimana survive-nya awal puasa tanpa orang tua, tanpa ada yang menyiapkan sahur, tanpa ada yang menyiapkan berbuka, jujur stres di situ. Tapi untuk sekarang karena udah mahasiswa akhir aku udah tahu gimana cara menghandle hal tersebut. Jadi so far so good sih untuk puasanya. Oke, nih kadang tuh ya sebagai anak kos nih ya Mas, Ramadan tuh kadang sedih gitu Iya ya. lagi benar-benar. Sedih kayak temen-temen nih sahur di rumah, kita harus sahur pakai apa nanti malam, belinya di mana, misal beli pas buka buat sahur Iya benar gitu. lagi. Ya. Oke, tapi sebelumnya selamat puasa juga ya teman-teman. Selamat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, untuk topik kita pada podcast kali ini sebenarnya kita nih overall mau bahas tentang organisasi nih teman-teman, karena eh, boleh kalian tahu Mas Bara ya, kita manggilnya Mas Bara aja deh biar singkat. Mas Bara ini tuh banyak ikut organisasi juga, dan selain organisasi kepanitiaan juga volunteer gitu Iya ya benar Mas. benar. Karena jujur nih aku pernah lihat Mas Batara ini waktu ada event di Menara Pandang, itu event beauty gitu kan, aku lihat Mas Bara nih di situ. Tapi karena mungkin aku belum yang terlalu deket banget nih sama Mas Bara, jadi waktu itu maaf banget nggak Iya, nyapa aku gitu, juga. cuma kayak ih Mas Bara ngasih anak PSL gitu. Bener lagi, aku kurang notice kalau itu sebenarnya ada teman-teman aku di sana karena jujur itu pengalaman pertama kali aku buat ikut volunteer di luar yang berbayar. Iya, karena itu baru pertama kali aku ikut kegiatan yang menghasilkan uang gitu, dan juga ternyata kegiatan di luar bersama orang-orang yang profesional itu juga cukup menguras tenaga dan harus mengubah pola pikir aku juga kayak gitu. Oke, tadi aku ada notice satu kata dari beberapa kata ya dari Mas Bara ini, ketemu banyak orang, terus agak menguras energi gitu ya. Nah, dari sekian banyaknya event-event ataupun organisasi yang Mas ikuti nih, gimana sih cara Mas beradaptasi gitu dengan lingkungan baru, dengan teman baru? Karena kan nggak mudah juga kan, apalagi mungkin kalau misal organisasi atau kepanitiaan di lingkungan kampus mungkin
lingkupnya itu-itu aja, maksudnya kayak seumuran gitu. Karena kalau di luar kan yang lebih tua, bahkan ada orang-orang hebat di sana gitu. Nah, gimana sih cara Mas Bara ini buat beradaptasi di lingkungan yang baru gitu? Oke, cara aku beradaptasi mungkin ini akan setiap orang pasti aku yakin akan berbeda-beda ya. Ada yang bisa nge-reach out duluan, ada yang dia menunggu untuk disapa duluan. Kalau untuk aku sendiri aku di bagian tengah-tengah. Kenapa? Karena aku pernah dapat pengalaman aku nge-reach out duluan orang tersebut kayak aku mikirnya karena kita seumuran, kita seusia, aku bisa berbicara layaknya sama teman main aku. Tapi ternyata itu nggak bisa disamaratakan karena kita berada di society yang beda, berada di lingkungan yang berbeda, jadi nggak bisa disamaratakan. Dan ternyata waktu aku nge-reach out duluan, aku mendapatkan kayak bad impact gitu. Mungkin kalau di Jawa Timur ada beberapa bahasa yang sebenarnya itu bahasa yang biasa, nggak ada meaning yang terlalu berlebihan gitu. Tetapi kalau waktu aku mencoba bicara dengan orang yang di luar Jawa, ternyata mereka merasa kalau direndahkan atau merasa di apa ya, kayak kurang nyaman untuk mendapatkan bahasa tersebut. Dan menurut aku itu hal yang wajar. Jadi cara aku yang pertama, kalau aku berada di lingkungan yang baru, aku selalu mencoba untuk mengenali satu sama lain, mencoba untuk memahami bagaimana cara mereka berbicara, bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka untuk merespon suatu hal. Karena dengan hal tersebut aku bisa tahu bagaimana nanti aku akan berkomunikasi dengan dia, bagaimana aku akan bergabung atau bersosialisasi dengan dia. Jadi cara aku itu yang pertama, aku kenali dulu partner aku yang ingin aku ajak bicara itu seperti apa mereka, baru aku mau reach out mereka kayak gitu. Oke, berarti yang pertama kali dilihat tuh harus siapa dulu nih Ya, lawan benar. bicaranya kita gitu. Oke, nah Mas, ada nggak sih pengalaman dimana kayak kita tuh udah lihat nih lawan bicaranya kita kayaknya enak deh gitu. Tapi waktu kita coba bicara nih, walaupun seumuran, tapi kayak kok jadi kayak gini sih gitu. Pernah nggak sih Mas Iya, ngerasa kayak gitu? itu pernah banget. Mungkin karena kita kan nggak bisa menilai orang dari dari covernya ya. Ya ada istilah don't Don't judge judge. book by the cover gitu kan. Dan itu aku ngerasain banget. Mungkin untuk pertama kali aku kira ngerasa klop dengan orang tersebut, makanya aku mau reach out orang itu terlebih dahulu. Ternyata ada beberapa hal yang aku miss dari orang tersebut. Mungkin memang kelihatannya mereka nice untuk diajak bicara, tapi kita nggak tahu bagaimana kayak kegiatannya saat itu. Mungkin dia lagi capek atau mungkin dia lagi nggak mau ada beban yang lain, makanya responnya seperti itu. Dan itu menurut aku hal yang wajar. Oke, tapi itu juga jadi pelajaran juga ya Bener Mas banget. buat Iya, selanjutnya gitu. Oke. Jadi kita kan prodi perencanaan sumber daya lahan ya, yang mana udah pasti banyak nih Mas kegiatan baik di akademinya tuh pasti praktikum itu pasti gitu. Nah, dengan segudang praktikum yang ada, dengan segudang laprak-laprak yang ada, terus Mas Batara juga di samping itu berkegiatan, berorganisasi, kepanitiaan ataupun volunteer gitu. Gimana sih cara Mas bagi waktunya gitu? Oke, untuk kalau ditanya bagaimana cara time management, aku sadar kalau untuk di awal maba pasti aku bakal keteteran, bakal ngerasa bingung, dan aku juga udah mencoba beberapa hal yang aku udah mencoba beberapa hal, tapi aku yakin ini semisal cara aku ini works di aku belum tentu works di Lala, atau semisal caranya Lala itu works di Lala belum tentu works di aku. Dan ada beberapa hal yang udah aku lakuin. Yang pertama itu aku dulu pernah journaling, jadi aku nge-recap apa aja yang akan aku lakukan dari pagi sampai malam sampai mau tidur lagi. Terus yang kedua aku mencoba buat bikin notes, terus aku tempel di dinding. Terus yang ketiga aku mencoba untuk bikin notes di Google Calendar di handphone aku. Dan ada beberapa hal yang setelah itu aku rasakan. Yang pertama, yang untuk di journaling itu ternyata aku nggak bisa membuat journaling, mungkin bisa bertahan 1 sampai 2 minggu, tapi setelah itu aku keribetan buat menghias jurnalnya sendiri tanpa aku fokus ke kegiatan aku. Terus aku udah keribetan bagaimana cara biar aku bisa enak untuk membacanya kayak gitu. Terus yang kedua, aku pernah nyoba buat nempelin notes di dinding. Oke, 1 sampai 2 minggu itu terlaksana, tapi untuk setelahnya ternyata aku nggak begitu ngelihat dinding lagi. Aku nggak begitu ngelihat apa sih yang akan ada di kegiatan aku selanjutnya. Dan yang ketiga ini yang masih aku lakuin sampai sekarang, yaitu aku bikin notes di Google Calendar. Jadi di handphone aku tuh ada Google Calendar, terus aku bikin notes apa aja kegiatan yang emang udah fix untuk dilakukan kayak gitu.
Dan itu kenapa aku masih lakukan sampai sekarang, karena kalau di aku handphone itu hampir aku pegang setiap hari kayak gitu. Jadi hampir aku lihatin setiap hari. Jadi itu sangat membantu aku. Tapi sebenarnya secara tidak sadar nih Lala, kita tuh bisa time management kita bisa mengatur waktu kita dengan baik tanpa harus menggunakan tiga hal yang aku sebutin tadi. Yang penting kita mempunyai tanggung jawab di kegiatan itu. Yang penting kita mempunyai rasa kalau emang kita harus ada di kegiatan tersebut. Secara tidak langsung pasti nanti kita akan berpikiran, semisal kalau kita mempunyai kalau kita ada agenda praktikum di jam 3 sampai jam 5 semisal, terus kita ada kegiatan, ada tugas di jam 2, dan bagaimana cara kita mengatur agar kegiatan kayak tugas kita selesai tapi kita tetap ikut praktikum. Pasti secara nggak sadar kita bakal ada yang namanya curi-curi waktu. Semisal kita semisal kalau mau istirahat mungkin kita bakal kepikiran, oh kayaknya ini waktunya bisa dibuat ngerjain tugas dulu deh, baru aku istirahat beberapa menit. Dan itu secara tidak langsung yang penting kita bisa ada kayak rasa tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Menurut aku kayak gitu. Wow, ini nih yang aku emes dari seorang Mas Bara. Dan ini aku juga dapat informasi baru ya Mas, seputar time management tuh ternyata bisa dengan cara journaling, dengan cara nempel Notes di notes di dinding, iya. dinding gitu. Karena terkadang tuh banyak orang yang hanya nge-share manajemen waktu itu, bagaimana kamu bagi waktunya ya, udahlah kamu list aja apa aja gitu gitu doang kan, nggak yang sampai benar-benar nempel notes di dinding tuh enggak gitu. Jadi ini merupakan informasi baru. Tapi buat time management aku pelajari juga jawaban dari beberapa orang, dari banyak orang pun balik lagi juga ke individunya Iya, masing-masing ya benar. Mas, gimana caranya. Karena seperti yang tadi disampaikan juga sama Mas Bara, works di aku belum tentu works Di di orang orang lain. lain Iya, benar gitu. banget. Oke, dari sekian banyaknya kegiatan Mas di organisasi maupun di kepanitiaan luar, Mas ngerasa ada output atau manfaat apa sih baik bagi diri Mas sendiri dan juga di kuliahnya Mas Bara gitu, di akademik? Oke, kalau untuk manfaat sendiri, aku yakin semua kegiatan yang aku lakuin itu bermanfaat bagi aku, baik kegiatan yang skala kecil maupun besar itu pasti mempunyai manfaat. Bahkan kegiatan yang semisal aku nggak suka di kegiatan itu, pasti ada manfaat tersendiri bagi aku. Dan untuk manfaat bagi akademik, aku malah bersyukur bisa kuliah di pertanian. Malah di kuliah aku yang memberikan manfaat bagi kegiatan aku. Kenapa? Kemarin sedikit cerita ya Lala, kemarin waktu di bulan Februari aku sempat keterima fully funded pengabdian di Karimun Jawa, yang mana aku mendirikan di divisi daftar di divisi lingkungan, yang mana aku membuat program kerja yang program kerjanya itu pernah diajarkan waktu aku kuliah. Jadi aku mengimplementasikan ilmu yang didapat dari kuliah itu untuk kegiatan tersebut. Jadi selain aku membantu, kan itu sasarannya anak-anak SD ya, selain anak-anak SD aku juga mengimplementasikan hasil apa yang telah aku pelajari selama kuliah kayak gitu. Oke, berarti bisa dibilang nih Mas Batara benar-benar gak cuma ngikutin yang kepanitiaan atau volunteer di Purwokerto aja, Iya. tapi benar-benar sampai luar Iya, Jawa benar. gitu loh guys. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Jadi apa ya Mas, kadang tuh merasa capek nggak sih Mas, kayak kan ngikutin organisasi banyak nih, volunteer banyak, event banyak, terus belum lagi kuliahnya ada praktikum, ada laprak gitu. Pasti kan kita sebagai manusia ada rasa capek gitu kan. Nah, gimana sih cara Mas ngatasin rasa capek itu gitu? Mungkin bisa di-share tips and triknya buat teman-teman, karena mungkin adik-adik maba ya, atau misal yang di angkatan aku gitu, kadang tuh capek, gimana sih caranya, iya aku mau keluar ini aja deh, mau fokus di kuliah, atau aku mau keluar kuliah tapi fokus ini. Kadang tuh nggak bisa beriringan, ada orang yang nggak bisa beriringan. Nah, bagi Mas nih, kalau Mas sendiri nih, cara ngatasinya tuh gimana kalau lagi capek gitu, mungkin dengan dengerin musik atau gimana gitu? Oke. Sebelumnya bener kata Lala, kita tuh punya limit masing-masing setiap manusia. Jadi kalau misal kita ngerasa capek, menurut aku itu hal yang wajar. Tapi karena kita udah mempunyai tanggung jawab untuk mengikuti kegiatan tersebut, bagaimana cara kita profesional gitu kan. Kalau dari aku,
aku kadang itu melakukan menetapkan kayak fake it untuk di orang lain, bersikap fake di depan orang lain, tapi aku true di diri aku. Jadi aku nggak mau kelihatan capek di depan orang lain. Mungkin kalau sekarang aku bisa hahi di depan Lala, di depan semua orang, tapi Lala belum tentu tahu aku waktu di kos kayak gimana kayak gitu kan. Tapi kalau misal kita emang udah ngerasa capek, bener-bener capek, nggak bisa kayak udah nggak ada tenaga lagi, menurut aku istirahat adalah hal yang penting gitu ya, hal yang yang memang harus dilakukan gitu, karena yang tahu kapasitas diri kita adalah diri kita sendiri. Tetapi karena balik lagi kita harus profesionalitas, jadi menurut aku kalau misal kita emang butuh rest, butuh istirahat, alangkah baiknya kita bilang ke tim kita, alangkah baiknya kita bilang ke teman-teman kita kalau emang kita lagi butuh sendiri kayak gitu. Karena aku yakin kalau teman-teman yang emang saling support tahu akan keadaan kita kayak gitu. Terus yang kedua, semisal kita udah capek tapi kita masih mau melakukan hal yang seharusnya kita lakukan, masih mau berprofesional, menurut aku kita boleh melakukan self reward gitu. Tapi terkadang orang-orang tuh berpikiran kalau self reward itu harus hal yang mahal gitu, harus hal yang wah, harus hal yang mewah. Tapi sebenarnya dengan kita minum es teh atau minum beli es krim, beli coklat, itu juga sudah termasuk self reward. Yang penting dari diri kita sendiri kita udah ngerasa senang, dan itu juga bisa mempush diri kita biar semangat lagi kayak gitu. Oke, berarti bagaimana cara kembali lagi bagaimana cara diri kita itu menghargai hal kecil, merayakan hal kecil ya untuk menghilangkan capek. Tapi aku juga tadi notice Mas Bara ini bilang tentang fake ya di depan orang, karena jujur itu ngaruh banget ya Mas, karena apalagi misal di organisasi atau di kepanitiaan tuh, misal kita bad mood nih, terus jadinya tuh yang lain tuh ikutan gitu. Nah itu tuh energi tuh nyalur banget guys ke orang. Jadi kalian harus selalu menjadi orang yang ceria di depan orang lain. Iya, meskipun aku tahu itu hal yang nggak mudah, tapi mau nggak mau, karena jujur kalau untuk kita udah mengeluarkan bad negatif di diri kita sendiri, itu nular ke orang lain, dan itu jujur nggak baik buat orang lain juga. Oke, karena bikin bahagia orang lain, bikin ketawa orang lain juga jadi pahala. Iya benar lagi, apalagi ini bulan Ramadan. Insya Allah. Nah, dari sekian banyaknya organisasi atau penelitian yang Mas ikut ini, ada nggak sih mungkin salah satu yang paling berkesan nih menurut Mas Bara, dan alasannya tuh apa gitu? Tadi aku udah sempat mention ya, sebenarnya kalau untuk kegiatan yang aku ikutin, aku sangat-sangat menghargai prosesnya, sangat-sangat senang dengan prosesnya. Dan aku tadi udah mention di pengabdian juga, tapi untuk setelah pengabdian aku keterima di volunteer konser. Jadi kalau misalnya kemarin tahu ada konser Sheila on 7 dan Gia di GOR Satria, itu aku merupakan salah satu volunteer yang ada di situ, salah satu yang ikut memeriahkan kegiatan di situ. Dan menurut aku itu hal yang menyenangkan, karena aku bisa bertemu kurang lebih 1.400 orang, terus habis itu berkomunikasi dengan orang-orang tersebut. Mungkin tadi aku bilangnya aku harus melihat satu persatu dulu untuk beradaptasi. Tapi kalau untuk di sana, aku harus mau nggak mau aku harus jadi center attention gitu ya, jadi harus jadi attentionnya, karena kita kan melayani orang, jadi kita nggak bisa dengan lama untuk mengetahui bagaimana orang tersebut, tapi kita harus bisa membawakan mood yang bahagia buat orang tersebut agar nyaman berkomunikasi dengan kita. Oke, volunteer konser. Iya. Berarti ini juga bisa nonton konser gratis ya, Mas? Iya lagi, aku jujur kemarin itu aku bisa menggunakan tiket kru aku buat nonton konser di VVIP, jadi aku nggak perlu membayar ratusan ribu. Waktu itu kalau nggak salah harganya 900.000 untuk VVIP, dan aku bisa masuk dengan secara gratis, free konser gitu. Apalagi Sheila on 7. Iya lagi, dan itu banyak banget. Legend. Terus mama aku tuh bilang kayak, kamu nggak foto sama Sheila on 7, itu kan band legend ya, tapi aku bilangnya aku nggak bisa foto karena emang nggak dibolehin untuk foto untuk krunya kayak gitu. Tapi jujur aku juga pernah ikut sih Mas, ikut volunteer konser, karena itu benar-benar asik banget. Kita nggak perlu ngeluarin uang ratusan ribu untuk hanya nonton beberapa artis, beberapa penyanyi nih, tapi dengan kita cuma modal tenaga, ini bisa euforianya bisa ikut kayak gitu. Sama juga sama kayak yang lain. Iya benar. Dan dari banyaknya kepanitiaan atau organisasi yang Mas ikuti nih, benefitnya itu apa sih Mas sebenarnya? Oke, benefitnya tuh aku merasa banyak banget hal yang aku dapetin dari sana, selain relasi. Terus aku kan juga bertemu banyak orang, jadi aku tahu bagaimana pemikiran orang-orang yang
aku tahu itu berbeda-beda dari segi pemikiran terus cara berbicaranya, dan hal tersebut membuat aku tumbuh menjadi orang yang lebih uh, simpati dan empati kepada orang lain gitu. Jadi dengan hal tersebut aku tahu bagaimana cara aku untuk menanggapi suatu masalah. Jujur aku dulu waktu maba aku orang yang kalau dibilang misal aku bad mood, bener kata Lala, misal kita bad mood bisa nularin ke orang-orang, ya itu aku dulu kayak aku bad mood semua orang bisa ketularan dengan aku, bahkan nggak mau ngobrol sama aku karena kelihatan banget waktu aku bad mood. Tapi untuk sekarang aku bisa karena udah bersosialisasi dengan banyak orang, aku bisa kayak bagaimana cara mengontrol emosi aku, bagaimana cara buat aku tetap legowo. Dan ini juga dulu waktu sebelum waktu aku awal-awal maba, aku tuh semisal ketolak organisasi atau ketolak lomba yang aku ikutin, aku tuh marah banget sama diri aku sendiri. Aku tuh ngerasa kayak meng-underestimate diri aku sendiri, merasa kayak aku nggak ada apa-apanya gitu. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, setelah bertemu orang, banyak banget hal-hal yang aku dapetin. Jadi aku juga bisa lebih legowo misal emang apa yang aku inginkan itu nggak terwujud, aku bisa menerima itu dengan lapang dada kayak gitu. Terus aku juga merasa kayak semisal aku bertemu dengan orang lain, aku bisa menghargai setiap pertemuan gitu. Jadi kayak aku senang bertemu dengan orang lain, dan aku pengen cari tahu apakah cerita yang bisa aku ambil dari mereka kayak gitu. Oke, berarti pelajaran-pelajaran kayak gitu tuh nggak ada sebenarnya di buku ya, Iya, Mas? benar Nggak lagi. bisa kita pelajarin langsung dari buku, kita baca langsung, tapi langsung kita adaptasi langsung sih sama orang gitu. Karena itu tuh merupakan tips and trick psikologi juga Iya, sebenarnya ya benar-benar. gitu. Dan ini bermanfaat banget gitu biar orang lain tuh nganggap kita juga hangat, dan kita juga bisa ngerangkul, dan kita juga bisa cari relasi Iya, ya Mas, benar dari banget. situ relasinya lebih luas gitu. Dan tadi tuh aku mention juga dari Mas Bara ini ikut lomba-lomba juga gitu. Boleh nggak sih Mas sebutin satu lomba nih yang waktu lomba ini nih juara, terus aku tuh kayak ya Allah akhirnya aku juara nih, ini tuh lomba yang aku idam-idamkan gitu. Ada nggak sih Mas lomba yang kayak gitu? Dulu aku pernah ikut lomba ada beberapa lomba, kayak yang terakhir itu aku ikut lomba duta perlindungan anak. Jadi long story short, sebenarnya aku tuh nggak suka anak kecil. Sebenarnya tuh aku kayak I hate anak kecil yang berisik gitu kan. Aku aduh, kalau bisa aku kayak diem ya diem gitu kan orang itu. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, ternyata aku bisa kalau bertemu anak kecil tuh kayak ih gemes banget, ini orang kenapa bisa semenyenangkan ini padahal anak kecil gitu kan. Terus aku waktu ikut kegiatan duta itu, aku awalnya tuh sempet nggak yakin karena aku kan biasanya di Purwokerto sekarang, sedangkan itu di Surabaya gitu kan, jadi harus bolak-balik. Dan waktu daftar itu kan ada tes kayak scoring gitu kan, tes ngerjain tugas, dan aku tuh ternyata aku miss. Waktu itu dibilang kalau tesnya tuh jam 7, aku kira tuh jam 7 malam karena aku mikirnya kayak nggak ada orang yang bisa morning person gitu kan. Aku mikirnya kayak jam 7 malam, oh ya udah deh, aku udah bilang ke teman-teman aku kayak nanti temenin aku ya ke kafe, dan aku mau ngerjain ini nanti bantuin aku. Aku udah kayak mikir buat cheating gitu kan, nanti bantuin aku gitu kan. Terus ternyata aku bangun di setengah 8 pagi, terus aku lihat grup, ternyata udah mulai itu tesnya udah mulai. Terus kayak aduh, ini gimana gitu kan. Terus aku chat CP-nya, kontak personnya, ternyata masih bisa, tapi ya emang harus ikutin waktu yang udah nggak bisa nggak bisa nambah ekstra waktu kayak gitu. Terus aku udah hopeless di situ karena aku waktu itu poin aku cuma sekitar 80-an, dan aku pernah nanya ke beberapa orang yang ikut, itu poinnya kayak 89, 90 gitu, dan aku udah aduh kayaknya nggak lolos. Dan ternyata lolos babak selanjutnya. Terus yang waktu itu di tes wawancara gitu, aku waktu tes wawancara juga aku nggak tahu kenapa aku banyak banget ngeblanknya, padahal udah di announce sama MC-nya kalau di post ini tuh post untuk tentang kebinekaan gitu. Terus ada post public speaking, ada post bahasa Inggris gitu kan. Nah waktu di post public speaking, aku ngiranya tuh post bahasa Inggris, terus aku jawabnya pakai bahasa Inggris kan. Tapi waktu aku jawab pakai bahasa Inggris tuh tiba-tiba di stop sama yang wawancara kayak, mas boleh pelan-pelan nggak, langsung kenapa harus pelan-pelan gitu kan, aku mikirnya kayak. Terus habis itu aku langsung ngeblank, terus aku jawabnya pakai bahasa Indonesia kan. Terus aku mikir kayak aduh, aku kok jawabnya pakai bahasa Indonesia ya. Terus aku tanya temen aku sebelah aku, ternyata itu post public speaking bukan post bahasa Inggris. Terus kayak lah, aku jadi salah mikir dong berarti. Habis itu
aku mikir kayak gara-gara kesalahan aku itu aku mikirnya aku nggak keterima kan, ternyata lolos babak selanjutnya. Terus habis itu lolos, terus di waktu maksud grand final ya udah aku ngerasa aku dapatnya best advokasi, jadi untuk program kerja seperti itu. Jadi aku ngerasa dengan hal tersebut ada hal yang bisa aku dapat gitu dari aku yang dulunya nggak suka anak kecil, ternyata sampai sekarang aku pengen berkegiatan dengan bertemu banyak orang, apalagi untuk usianya di bawah aku kayak gitu. Banyak sekali ya Mas berarti Iya bener banget. rangkaian tesnya ini jadi duta gitu. Tapi sekarang berarti masih dutanya Masih tapi habis ini mau apa re-art. reorganisasi. Itu masa jabatannya berapa tahun? Satu Satu tahun. Iya. Oke. Aku mau nanya nih dari Mas Bara, ada nggak sih tips bagaimana cara kita tuh memilih organisasi yang tepat yang tepat sama minat dan tujuan kita gitu. Oke. Untuk tips and trick buat tahu gimana organisasi itu sesuai, yang pertama kita harus banyak-banyak research terlebih dahulu tentang organisasi tersebut. Kalau kita udah tahu organisasi tersebut apa ya, kayak open buat recruitment kan, pasti ada guidebook atau dokumen yang menjelaskan tentang organisasi tersebut kan, baik dari organisasinya, baik dari divisinya, baik dari tugasnya, tupoksinya, segala macam gitu. Kita bisa lihat dari situ terlebih dahulu apakah ada hal yang mengikat kita atau ada hal yang cocok dengan kita. Misal ada tapi kita masih ragu, kita boleh kok reach out orang-orang yang sebelumnya kayak alumni kegiatan tersebut. Misal kita punya kenalan, kita tanya-tanyain tentang kegelisahan kita gitu, tentang apa yang ada di pertanyaan di pikiran kita kan gitu kan. Tapi kebanyakan yang aku tahu itu sebenarnya kita udah tahu kalau ini tuh cocok untuk kita, tapi kebanyakan kita tuh masih mikir kalau kita takut gagalnya. Kalau menurut aku di itunya bukan bagaimana cara kita atau ini cocok atau enggak, tapi bagaimana cara kita menghadapi diri kita sendiri. Pasti sebelum mendaftar teman-teman itu mikirnya kayak aku bisa nggak ya, aku keterima nggak ya, nanti kalau misalnya keterima aku bakal gimana ya, dan segala macam. Padahal banyak banget pikiran-pikiran yang udah memenuhi kepala, padahal belum terjadi juga kayak gitu kan. Dan itu menurut aku yang harus diubah terlebih dahulu. Jadi diubahnya itu dari diri kita sendiri, kayak karena secara nggak langsung kita tuh disebut dengan krisis identitas. Kalau aku nggak salah nggak salah dengar, kita tuh disebut dengan orang yang krisis identitas karena ya itu karena kepercayaan kita sendiri, karena pemikiran kita sendiri yang terlalu ribet buat mikirin hal-hal yang nggak belum tentu terjadi kayak gitu. Terlalu overthinking. Iya benar, terlalu overthinking. Jadi tipsnya ya dari diri kita sendiri, kita udah memang minat atau enggak. Terus semisal emang minat ya udah jalanin dulu aja. Kita kan juga nggak tahu kedepannya bagaimana. Yang penting kita jalanin dulu sesuai dengan apa ya, tujuan kita di awal. Sama kalau semisal kita udah keterima, kita harus tetap memegang teguh tujuan kita di awal kayak gitu. Harus tetap tanggung jawab Iya, gitu ya, Mas. benar. Walaupun di awal nih kita overthinking gitu. Dan aku juga pernah baca ada salah satu artikel gitu, dan di situ ditulis bahwa orang yang gagal adalah orang yang sebenarnya takut gagal gitu. Nah, biasanya nih Mas, apa sih kesalahan-kesalahan dari mahasiswa nih dalam berorganisasi, dan cara menghindarinya tuh gimana gitu? Oke, kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan mahasiswa, tapi menurut aku kalau kesalahan itu hal yang wajar. Kita masih belajar dengan segala sesuatu kayak gitu. Selain karena yang tadi aku bilang overthinking, terkadang orang-orang itu ikut organisasi, kalau karena kita bahasanya organisasi, kadang itu orang-orang terlalu FOMO. Jadi semisal FOMO karena banyak temennya yang ikut kegiatan tersebut, padahal kita sendiri nggak tahu sebenarnya kegiatan itu kegiatan yang ngapain, tapi gara-gara teman kita ikut, makanya kita ikutan kayak gitu. Sebenarnya menurut aku FOMO hal yang apa ya, 50-50 gitu. Ada baiknya, ada buruknya. Misal kalau buruknya yaitu kalau kita udah FOMO, terus habis itu kita kita keterima, apakah masih ada motivasi lagi untuk ikut kegiatan tersebut kayak gitu kan. Misal kebanyakan kalau kita udah keterima dan teman kita juga keterima, karena motivasinya atau tujuan cuma ikut teman, waktu kegiatan kita ogah-ogahan, waktu kegiatan kita nggak ada tanggung jawab seperti itu. Tapi kalau misal kita yang menurut aku yang positif, itu bisa men-challenge diri kita buat keluar dari zona nyaman kita. Karena kan yang sebelumnya kita nggak tahu itu kegiatannya ngapain, terus kita ikut gara-gara teman kita, terus kita keterima, jadi kan itu men-challenge diri kita seberapa jauh sih diri kita bisa kayak gitu. Yang pertama itu menurut aku gara-gara FOMO, tapi ya balik lagi ke ke diri masing-masing, apakah ada
meaning lagi, apakah ada goals lagi setelah kita keterima. Karena kalau semisal kita keterima terus teman kita keterima, ingat belum tentu nanti kita bisa main-main sama teman kita meskipun itu teman main kita, meskipun dalam satu organisasi. Tapi kalau kita berbeda divisi, kita udah mempunyai tanggung jawab masing-masing di setiap divisi kayak gitu. Oke, jadi banyak banget nih teman-teman share dari Mas Bara nih yang udah di-share tips and trick baik bagi organisasi, kepanitiaan, baik dan juga tadi benefit-benefit output dari Mas Bara ini ngikutin organisasi di luar, baik output benefit bagi diri sendiri maupun juga di perkuliahan. Nah, sebelum kita akhiri nih Mas, ada nggak sih pesan terakhir nih buat pendengar podcast yang mungkin lagi mempertimbangkan ikut organisasi di kampus gitu? Oke, buat teman-teman mungkin hal-hal yang harus kalian ketahui, organisasi itu nggak sepenuhnya menyeramkan seperti yang kalian pikirkan. Itu bergantung pada diri kalian sendiri, bergantung bagaimana kalian memposisikan diri kalian sendiri. Semisal kalian emang udah yakin, apply aja, daftar aja, jangan menunda-nunda. Karena semisal kalian ingin mendaftar tapi kalian takut gagal, takut nggak keterima, atau takut nggak bisa menjalankan hal tersebut, itu udah menjadi pikiran, dan secara nggak langsung pikiran negatif itu juga akan terwujud. Jadi kita harus banyak berpikir positif, karena itu juga akan menjadi manifesting kita, jadi inspirasi bagi diri kita sendiri. Jadi lakukan apa yang emang pengen kalian lakukan, yang terpenting itu baik bagi diri kalian dan nggak merugikan orang lain. Selagi itu bisa kalian lakukan, jalankan. Oke, terima kasih Terima Mas kasih Bara juga. atas jawabannya, jujur menginspirasi sekali, dan semoga teman-teman di rumah, teman-teman yang nonton juga ikut terinspirasi ya Mas, karena sayang di sini sebagai pembawa acara aja ikut terinspirasi, karena seorang Mas Bara ini seorang laki-laki ya, biasanya kan laki-laki kayak nggak terlalu sibuk lah ya, nggak terlalu mau ikut organisasi ABC, kepanitiaan ABC, volunteer ABC gitu. Tapi Mas Bara ini benar-benar dari time manajemennya, dari pemilihan organisasi atau volunteer atau kepanitiaannya itu tuh benar-benar menginspirasi banget teman-teman. Dan kita udah sampai di penghujung podcast ya teman-teman. Terima kasih Mas Thank you Bara juga. sudah mau menjadi narasumber kami. Dan dadah teman-teman, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye.